Halo, saya Yana. Saya dari Promedia. Saya sebagai sound engineer. Saya akan menceritakan pekerjaan waktu mengerjakan project di Istana Negara. Di sana saya mengerjakan programming. Banyak sekali yang harus diprogram di sana. Salah satunya adalah power yang kita pakai. Kita memakai sistem dari DNB. Dari speaker sendiri kita menggunakan beberapa speaker dari seri S. Ada 8S, 10S, dan juga masih banyak lainnya. Dan disupport dengan power dari 30D dan juga support Dante dari DS10. Hal pertama yang kita lakukan untuk program di sana adalah kita mengecek sistem dari IP terlebih dahulu. Dari masing-masing power, kita harus konekkan IP-nya dan juga harus disejajarkan ID device. Karena beberapa sistem DNB itu harus memakai ID device yang berurutan dan tidak boleh sama. Dan juga kita harus mengkoneksikan dengan Dante untuk bisa interconnect dengan mixer. Di sana di istana itu yang paling rumit menurut saya, kita harus setting per item itu dengan Dante. Dan banyak sekali yang kita pakai di Dante, maupun ada power sequencer, ada juga mikrofon. Mikrofon kita juga dengan super Dante dan tanpa harus menggunakan kabel XLR, semua dengan kabelan. Dari mixer pun, drag-nya pun semua support Dante, dan juga ada beberapa sistem yang sudah mendukung PoE tanpa harus ada adaptor. Dan tahap-tahap yang biasanya kita lakukan adalah interkoneksi dari speaker to amplifier. Dan setelah amplifier sudah terkonek, lalu kita masuk ke dalam matrix power. Biasanya kita kirim ke DS10, dan ada juga kita menggunakan matrix processor dari Alienware HM64. Hal yang paling rumit untuk programming di istana adalah mungkin banyak beberapa fitur yang belum saya kenal ya. Seperti ada power sequencer yang kita gunakan masih baru banget, dan juga dengan fitur Dante yang banyak banget channelnya, interconnect yang sangat rumit. Dikarenakan harus masuk ke dalam zonanya di istana itu ada beberapa banyak ya. Ada zona dari daerah perjamuan maupun teras utara, teras selatan, ataupun ruang-ruang lainnya. Dari masing-masing interconnect itu pun kita harus masuk ke channel dari power, dan belum integrasi dengan Dante-nya tersendiri. Itu sangat-sangat rumit karena kita harus sebar beberapa Dante-nya, ada untuk broadcasting maupun untuk operator sound-nya juga. Dari salah satu orang istana itu menginginkan sistem yang seperti dia nggak mau dengan fitur main, tapi dia semuanya harus masuk ke dalam matrix. Kita harus ngerubah patchingannya lagi dari si power maupun dari si Dante controller maupun dari si mixer. Itu semuanya kita harus rubah patchingannya dan harus dikirim lagi ke dalam broadcasting dari si Istana Negara tersebut. Dan itu benar-benar bisa dibilang ada sekitar totalnya 80 channel lah bisa dibilang yang kita masuk untuk support Dante. Ya kayak paling itu doang sih yang paling ribet, ya udah programmingnya soal Dante, soalnya itu yang paling ribet dan tantangannya sangat baru banget untuk dunia audio, dan Dante itu salah satu masa depan untuk dunia audio. Hal yang paling membanggakan dan mungkin bisa dibilang beruntung seumur hidup ya adalah ketika pada masa perpindahan sistem baru ke sistem lama. Waktu itu kejadiannya Bapak Presiden tuh mau memberikan suatu arahan untuk warga Indonesia. Terus waktu itu soundman-nya itu mungkin operatornya yang muda-muda pada keluar kota, jadi cuma ada yang tua-tua dan mereka nggak ngerti dengan sistem baru kita. Waktu itu kita harus pindah ke sana kemari, dan kejadiannya itu di Istana Merdeka. Jadi kita setup segala macam. Nah, saya pikir yang megang itu operator yang lama, dan ternyata saya yang harus pegang sistem barunya itu. Dan itu mungkin deg-degan juga ya menjadi seorang operator dengan tantangan yaitu kita pegang langsung presiden yang ngomong loh. Dan di sebelah kanan pas pampres, sebelah kiri pas pampres, dan juga ada beberapa dewan pers. Jadi waktu ketika Bapak ngomong, suara monitornya kekencangan. Kekencangan itu di luar ya, nggak di dalam. Tapi suara monitor kekencangan, jadi mereka harus ngerekord suaranya Bapak, terus tiba-tiba keluar teks gitu di HP-nya, dan itu kekencangan. Jadi mungkin takut bocor kali. Terus mereka panik kayak, kekencangan kayak gitu. Tapi ya buat saya sih biasa aja, karena kita tahu kalau bisa kencangan ya udah tinggal turunin aja kayak gitu kan. Dan itu mungkin suatu kebanggaan ya bisa ngoperatorin presiden. Semoga di lain waktu dan mungkin ada kesempatan lagi bisa ngoperatorin Bapak Presiden lagi, gitulah pokoknya. Terima kasih. Halo,
saya Taufik dari Promedia. Di sini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya di proyek Istana Negara. Kebetulan saya dikasih kepercayaan untuk mengurus perizinan, baik itu barang masuk, juga perizinan pekerjaan. Karena di proyek ini berbeda sama proyek-proyek yang lain, sebab ini tempat paling istimewa di Indonesia ini tempat kerjanya Pak Presiden, sebab itu keamanannya itu sangat-sangat ketat. Bukan seperti yang lain, security seperti itu, ini Pas Pampres yang jaga. Dan itu berlapis-lapis adanya. Ya, jadi sebelum memasukkan barang, kita itu sudah berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan tim Biro Umum untuk tata cara masuk di istana. Jadi prosedurnya itu kita harus membuat izin ke bagian Kamdal, keamanan dalam. Jadi kalau setelah mendapatkan izin, baru kita ajuin ke tim Pas Pampres itu. Untuk memasukin barang itu, kita dari pos ke pos, itu semua barang di-scan, dicek, apa isinya itu harus dicek. Mereka harus tahu seperti itu. Segitu banyaknya, satu persatu itu nggak ada yang kelewatan. Untuk perizinan pekerjaan itu kita lakukan setiap hari. Jadi kita mengajukan dulu ke keamanan dalam, Kamdal. Setelah itu kita ke pos 00, pada tim Pas Pampres, ke komandannya pastinya itu. Habis itu kita balik lagi ke pos awal untuk menjemput tim kita untuk masuk melakukan pekerjaan. Nah, itu dilakukan di pagi dan sore hari tentunya. Nggak ada yang kelewatan. Untuk HP, apa segala macam, kita nggak bisa bawa sembarangan masuk di sana. Kebetulan karena saya yang melakukan perizinannya, hanya saya yang bisa ambil HP. Itu suatu kesusahan karena kita untuk koordinasi pekerjaan dengan tim itu agak repot ya. Karena itu tempatnya luas, harus komunikasi pekerjaan itu benar-benar jadi kendala. Ada cerita lucu tentang perizinan itu sendiri. Jadi seperti saya cerita tadi, kita harus izin di pagi dan sore hari. Di awal-awal itu saya kurang paham, mungkin miskomunikasi gitu ya. Saya pikirnya itu izin itu pas masuk aja, pas masuk untuk mulai pekerjaan. Ternyata tidak, pas pulang pun kita harus izin, harus absen. Pada saat kita pulang, mau ngelewatin pos yang tengah, itu kita ditanya, dari mana ini? Oh, dari pengerjaan sound system nih Pak. Di mana? Di Istana Negara. Oh, sudah ada izin belum? Izin untuk apa ya Pak? Loh, kok untuk apa? Ini udah selesai harus izin dulu sebelum pulang. Kemana? Ke 00 dulu, pos 00. Dan Komandan Pas Pampres. Wah, saya nggak tahu ya Pak ya. Nah di situ, wah kita dibentak, waduh pokoknya abis. Semua tim kayak jantungnya mau copot itu dibentak-bentak. Bapak-bapak Pas Pampres yang tegas. Waduh, kita kembali lagi ke pos 00. Di sana pun kita dapat lagi seperti itu. Untung karena itu yang pertama, masih istilahnya masih diampuni lah gitu kan. Nggak sampai dihukum jongkok apa merangkak seperti itu. Karena keamanan itu benar-benar terjaga banget. Setelah itu kita bisa pulang kembali di pos yang tadi sebelumnya diperiksa, itu baru kita dikasih lewat, terus pos di depannya lagi juga masih bisa lewat. Jadi untuk pekerjaan di istana itu perizinannya benar-benar ketat, benar-benar teliti. Kita itu kerja itu harus sesuai prosedur mereka. Kita harus bekerja dengan hati-hati karena di dalamnya itu banyak benda-benda yang bersejarah gitu. Untuk pemasangan titik speaker itu banyak titik gitu ya. Nah, di titik-titik tertentu itu di bawahnya banyak sekali benda-benda. Itu perizinannya pun beda-beda. Itu punya bagian kesenian, itu bagian misalkan cagar budaya. Nah, saya juga harus mencari orang siapa yang bertanggung jawab untuk itu, seperti itu. Jadi perizinan itu bukan cuma sekedar masuk, keluar aja, tapi bagian divisi-divisi lain itu juga ada seperti itu. Pokoknya komplit lah gitu di sana, harus ekstra hati-hati, ekstra teliti, ekstra sabar pastinya. Tentunya saya cukup bersyukur. Saya wong desa iki dari desa bisa masuk istana, bisa kerja di istana seperti itu. Biarpun cuman nempel no
speaker gitu kan, membawa tim gitu, rekan-rekan untuk bekerja di sana, tapi wah suatu kebanggaan banget untuk saya bisa bekerja di istana seperti itu. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya ceritakan. Maaf nih, belepotan ceritanya weh. Ya wis, matur suwun. Terima kasih. Halo, nama saya Santo dari Promedia. Saya mau berbagi cerita tentang pekerjaan instalasi pemasangan speaker di Istana Negara. Jadi di istana itu pekerjaannya itu beda sama yang di tempat biasa-biasanya itu. Jadi di sana itu harus benar-benar ikutin aturan prosedurnya istana tersendiri. Jadi nggak bisa asal-asalan gitu ya. Jam masuk kerja jam berapa, pulang jam berapa itu harus tepat waktu. Kalau enggak itu bisa diomelin sama Pampres itu. Pokoknya push up, diceburin di kolam di istana itu. Pekerjaan di sana itu harus benar-benar rapi. Kalau paginya kita membobok-membobok segala macam, sore itu harus pokoknya kayak disulap itulah istilah kali disulap. Pokoknya pagi berantakan, sore udah bersih lagi. Jalur-jalurnya juga itu susah itu kalau emang belum kenal medan di sana itu susah. Kalau soal penarikan itu dibilang ribet ya ribet, tapi kalau udah tahu medannya itu masih bisa lah, bisa jalan gitulah. Tapi waktu awal ya emang medannya itu susah. Waktu pemasangan speaker itu kita harus ekstra hati-hati. Jadi di bawah itu kan banyak lukisan, banyak keramik-keramik itu harus digeser-geser gitu. Jadi yang geser pun orang istananya sendiri. Jadi kita nggak boleh pegang apa-apa pokoknya dah. Kalau mau geser kita panggil orangnya, baru kita pasang speaker. Kalau pekerjaan itu di mana-mana sama, cuman di situ harus ekstra hati-hati plus taati peraturannya itu. Saya juga mau berterima kasih sama Pampres sama pihak istana yang sudah membantu pelaksanaan pekerjaan kami. Sukses selalu untuk kita semua. Amin.